Halo Dokcil, kembali lagi bersama saya Dr. Sucitra Setiawan. Kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah dasar. Yuk kita simak. Pemeriksaan kesehatan murid sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pemeriksaan kesehatan secara sederhana. Personal hygiene atau kesehatan diri sendiri, meliputi kepala, rambut. Kita lihat di rambutnya apakah ada telur kutu atau ketombe, dan kita lihat juga rambutnya mudah patah atau tidak. Telinga, kita lihat apakah ada benjolan, ada luka, atau ada cairan di dalam telinganya. Mata, kita lihat apakah matanya merah atau tidak. Penglihatan normal yaitu dapat melihat atau mengenal orang pada jarak 6 meter dan tidak kabur pada waktu membaca. Hidung, kita lihat apakah hidungnya itu ada luka, ada benjolan, atau ada cairan. Gigi dan mulut, gigi harus bersih atau tidak berlubang. Mulut juga tidak berbau, lidah bersih, gusi tidak bengkak, bibir tidak pecah-pecah. 2. Leher, kulit sekitar leher harus bersih, tidak terdapat bercak putih atau bersisik, tidak ada benjolan atau bisul. 3. Tangan dan kaki, kulit sekitar tangan dan kaki harus bersih, tidak terdapat bercak putih atau bersisik, tidak terdapat koreng atau bisul. Kuku tangan dan kuku kaki harus bersih. 4. Badan, kulit sekitar badan harus bersih, tidak ada bercak putih atau bersisik, seperti panu, kurap, jamur, koreng, atau bisul. Halo Dokcil, saya akan memperagakan kepada kalian cara pemeriksaan sederhana, yaitu pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan sekarang kita mulai dari rambut. Di sini kita lihat rambutnya bersih, tidak ada ketombenya ya. Ini contoh rambut yang bagus. Lalu kita lihat ke mata. Mata yang bagus ya harus jernih, tidak ada merah, tidak berwarna kuning, dan bisa melihat dengan jelas. Di sini berapa angkanya? 1, 2, 3. Terus kita ke pemeriksaan telinga. Telinga yang baik yang seperti ini, tidak ada luka, tidak ada benjolan, dan tidak ada cairan, bersih. Lalu kita lihat pemeriksaan mulut. Giginya bersih, tidak ada yang berlubang ya. Dah. Pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Menimbang berat badan. Ada beberapa macam jenis timbangan, seperti timbangan dewasa, timbangan anak, timbangan kamar mandi, dan timbangan barang. Kalian bisa lihat gambarnya masing-masing. Cara menimbang. 1. Timbangan diletakkan di tempat yang terang dan datar. 2. Jarum timbangan harus di angka 0. 3. Sepatu, sendal, topi, ikat pinggang harus dilepas. 4. Anak disuruh naik ke atas timbangan, berdiri di tengah timbangan dengan tegak tanpa pegangan. 5. Baca dan catat angka yang ditunjuk oleh jarum dengan teliti. Mengukur tinggi badan. Alat yang dapat digunakan seperti mikrotois dan pita pengukur. Ini contoh gambarnya. Cara mengukur tinggi badan. 1. Sepatu, sendal, kaos kaki, dan topi harus dilepas. 2. Anak berdiri tegak, kedua lengan harus di samping badan. Pandangan mata lurus ke depan. 3. Tumit, pinggul belakang, dan kepala bagian belakang harus merapat ke dinding. Ini contoh gambar cara mengukur tinggi badan. Pada pemeriksaan fisik, kita juga harus melakukan pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan. Saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama, saya akan memulai untuk cara penimbangan berat badan. Di sini ada Mas Bambang.
Bisa dibuka sendalnya dulu. Di kantong baju atau celana kalau ada benda harus dikeluarkan. Dan kita juga tidak boleh lupa harus melihat jarum timbangannya itu harus di angka 0. Dan dasar timbangannya juga harus di tempat yang rata dan keras. Pandangan lurus ke depan. Di sini kita mendapatkan 104 kilo. Terus saya akan menjelaskan untuk cara pengukuran tinggi badan. Kedua tumit harus menempel di tembok. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan di samping. Di sini kita melihat tinggi badannya 170. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perhitungan berat badan dan tinggi badan. Tujuannya untuk membuat grafik pada KMS sehingga dapat diketahui status gizi siswa. Dilakukan tiap 6 bulan di sekolah. Informasi dan alat yang diperlukan: mikrotois kapasitas 200 cm, timbangan injak kapasitas 100 kg atau lebih, tanggal lahir siswa dan umur. Ini contoh cara pengisian KMS atau kartu menuju sehat. Di sini ada Andi, tinggi badan 122 cm, berat badannya 22 kg. Di sini kita dapatin di KMS-nya dia ada di garis kuning. Berarti gizi Andi cukup baik. Pengukuran IMT atau indeks massa tubuh. Pengukuran IMT dengan rumus berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Contoh soalnya, Dian dengan tinggi badan 160 cm dengan berat badan 57 kg. Jadi IMT-nya 57 kg dibagi 1,6 dikali 1,6. Di sini dapat hasilnya 22,3. Artinya berat badan Dian termasuk dalam kategori yang normal. Stunting atau kerdil, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih kerdil dibanding anak seusianya. Faktor yang mempengaruhinya ada gizi, meliputi ASI, makanan pendamping ASI, dan imunisasi. Faktor lain yaitu sanitasi, yang meliputi air bersih, jamban sehat, dan cuci tangan pakai sabun. Mari kita cegah stunting, karena itu sangat penting. Dengan cara cukup gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata dapat dilakukan di halaman sekolah atau di tempat yang cukup terang. Orang yang diperiksa, pandangannya tidak boleh ke arah sinar matahari atau cahaya. Pemeriksaan tajam penglihatan dilakukan dengan cara gantungan kartu Snellen atau kartu E yang sejajar mata orang yang akan diperiksa dengan jarak 6 meter. Pemeriksaan dimulai dengan mata kanan. Mata kiri orang yang diperiksa ditutup dengan penutup mata atau telapak tangan tanpa menekan bola mata. Orang yang akan diperiksa disarankan membaca huruf dari kiri ke kanan setiap baris kartu Snellen, dimulai dari baris teratas atau huruf yang paling besar sampai huruf terkecil, baris yang tertera angka 20/20. Penglihatan normal bila orang yang diperiksa dapat membaca huruf sampai terkecil 20/20. Bila orang yang diperiksa belum dapat melihat huruf teratas atau terbesar dari kartu Snellen atau kartu E, maka mulai hitung jari pada jarak 1 meter. Pemeriksaan tes buta warna. Tes buta warna dilakukan dengan buku isi hara. Orang yang diperiksa diminta untuk membaca angka-angka yang terdapat di buku tersebut.
kelainan pada mata, low vision atau penurunan penglihatan. Ada juga konjungtivitis viral, konjungtivitis alergi, konjungtivitis purulenta GO, konjungtivitis bakteri. Pemeriksaan gigi dan mulut. Kita lihat apakah ada gigi yang berlubang atau ada benjolan di sekitar gusi, dan juga kita melihat apakah ada sariawan di sekitar bibir. Pemeriksaan telinga. Alat yang kita gunakan disebut otoskop. Kita juga melakukan pemeriksaan tajam pendengaran dengan tes berbisik. Ini contoh telinga sehat. Tidak ada benjolan, tidak ada cairan, tidak ada luka di sekitar telinga, dan bentuk daun telinga normal. Ini contoh telinga yang tidak sehat. Tidak dapat mendengar dengan jelas, telinga bengkak atau bisul, ada serumen atau conge. Penggunaan alat bantu. Bila kita kesulitan berjalan, kita bisa menggunakan tongkat. Bila ada masalah dalam pendengaran, kita bisa menggunakan ear aid. Bila ada masalah dalam penglihatan, kita bisa menggunakan kacamata. Pengisian formulir kesehatan. Kriteria 0 sehat, 1 tidak sehat atau ada kelainan atau berpenyakit. Imunisasi 0 bila tidak pernah, 1 bila pernah. Pemberian tablet tambah darah 0 bila tidak minum, 1 bila minum. Pemberian obat cacing 0 bila tidak minum, 1 bila minum. Buku sehat rapotku 0 bila tidak punya, 1 bila punya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.